Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Aulia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI semester 4, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dengan NPM 240631-24002. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis materi Bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar berdasarkan aspek kebahasaan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan materi dalam buku siswa dengan kajian linguistik serta pendapat para ahli. Materi yang akan saya jelaskan terdiri atas 5 bagian, yaitu semantik, sinonim dan antonim, sintaksis, menggunakan sinonim dan antonim dalam kalimat, prosa anak, psikolinguistik pada jurnal membaca, dan morfologi pada kosakata majas metafora. Pada analisis pertama, saya membahas materi mengenal sinonim dan antonim kata. Materi ini termasuk ke dalam kajian semantik, karena semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna kata dan hubungan makna antar kata. Sinonim adalah kata yang memiliki arti sama, sedangkan antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan. Selain memberikan definisi, buku juga menyajikan contoh penggunaan kata sehingga peserta didik lebih mudah memahami hubungan makna tersebut. Contohnya, kata rapi memiliki sinonim apik, sedangkan antonimnya adalah berantakan. Dengan adanya contoh, peserta didik tidak hanya menghafal pengertian, tetapi juga mengetahui bagaimana kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Cher 2015, sinonim menunjukkan hubungan makna yang mirip, sedangkan antonim menunjukkan hubungan makna yang bertentangan. Oleh karena itu, materi ini dapat membantu peserta didik memperkaya kosakata dan menggunakan pilihan kata secara lebih tepat dalam komunikasi. Selanjutnya adalah analisis kedua, yaitu menggunakan sinonim dan antonim dalam kalimat. Materi ini termasuk ke dalam kajian sintaksis, karena sintaksis mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat yang memiliki makna. Hal ini terlihat pada contoh kalimat yang mengalami penggantian kata rapi menjadi apik dan pintar menjadi pandai. Penggantian tersebut tidak mengubah makna kalimat karena menggunakan sinonim. Sebaliknya, ketika kata tersebut diganti dengan antonim, misalnya rapi menjadi berantakan atau pintar menjadi bodoh, maka makna kalimat ikut berubah. Menurut Ramlan 2005, sintaksis mempelajari cara menyusun kata menjadi satuan yang bermakna. Oleh karena itu, materi ini melatih peserta didik agar mampu memilih kata yang sesuai dengan konteks, sehingga kalimat yang dihasilkan tetap memiliki makna yang tepat. Analisis ketiga membahas aktivitas menulis cerita tentang diri sendiri. Materi ini termasuk ke dalam kajian prosa anak, karena mengajak peserta didik menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi, menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka. Pada bagian yang saya highlight, terlihat bahwa peserta didik diminta menulis cerita tentang dirinya sendiri, teman, hobi, keluarga, ataupun kebiasaan sehari-hari. Buku juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menambahkan gambar sehingga kegiatan menulis menjadi lebih menarik. Menurut Nurgian Toro 2018, kegiatan menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi maupun mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus kreativitas peserta didik. Hal tersebut karena ide yang ditulis berasal dari pengalaman nyata,
sehingga peserta didik lebih mudah menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, materi ini tidak hanya melatih keterampilan menulis, tetapi juga melatih peserta didik menyusun cerita secara runtut dan percaya diri dalam mengekspresikan pengalaman mereka. Analisis keempat membahas materi jurnal membaca. Materi ini dianalisis berdasarkan kajian psikolinguistik karena berkaitan dengan proses memahami bacaan serta bagaimana peserta didik mengolah informasi yang diperoleh melalui kegiatan membaca. Pada bagian yang saya highlight, terlihat bahwa peserta didik diarahkan membaca berbagai jenis buku, kemudian mencatat hasil bacaannya ke dalam jurnal membaca. Bahkan buku juga menyediakan akses menuju perpustakaan digital melalui QR Code agar peserta didik memiliki lebih banyak sumber bacaan. Menurut Dahlman 2017, membaca merupakan proses aktif untuk memperoleh informasi sekaligus membangun pemahaman. Oleh karena itu, kegiatan jurnal membaca sangat bermanfaat untuk membentuk budaya literasi, memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, serta menumbuhkan minat membaca sejak dini. Analisis terakhir membahas kosakata majas metafora. Materi ini dikaitkan dengan kajian morfologi, karena selain mengenalkan majas metafora, pada teks juga terdapat berbagai bentuk kata berimbuhan seperti menceritakan, menunggang, melahap, dan menghadirkan. Pada bagian yang saya highlight, terlihat bahwa peserta didik diminta menemukan kata-kata bermakna kias seperti keras hati dan pipiranum tomat. Kemudian membuat kalimat baru menggunakan majas tersebut. Menurut Chair 2015, morfologi mempelajari pembentukan kata melalui proses afiksasi atau pemberian imbuhan. Oleh karena itu, melalui materi ini, peserta didik tidak hanya belajar memahami makna kias, tetapi juga mengenali bentuk kata serta fungsi imbuhan dalam kalimat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena menggabungkan pemahaman makna bahasa dengan struktur pembentukan katanya. Berdasarkan 5 analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa buku bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar telah menyajikan materi kebahasaan secara bertahap dan saling berkaitan. Peserta didik memahami hubungan makna kata melalui kajian semantik, menggunakan kata dalam kalimat melalui sintaksis, mengembangkan keterampilan menulis melalui prosa anak, membangun budaya literasi melalui jurnal membaca, serta mengenali pembentukan kata dan makna kias melalui kajian morfologi. Dengan penyajian materi yang disertai contoh, latihan, dan aktivitas yang kontekstual, buku ini mampu mendukung perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik secara menyeluruh. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.